Bab 1034. Daniel turun dari mobilnya. Dia membuat gerakan tangan. Lalu Thomas dan Ryan masing-masing membawa sekelompok orang untuk mengepung di depan dan belakang mobil Tuan Besar. Melihat situasi ini, Sanjaya menjadi sangat terkejut. Mereka datang dengan persiapan. Bocah tengik. Tuan Besar benar-benar sangat emosi. Kelihatannya sejak awal dia sudah mengutus orang untuk mengawasiku. Saya tidak menyadarinya. Sanjaya juga sangat marah dan panik. Dua anak itu juga sudah bertumbuh hebat. Thomas dan Ryan dibimbing oleh Sanjaya. Sekarang kemampuan menyelidiki mereka sudah jauh melampauinya. Mereka tidak hanya bisa mencari jejak dengan sangat jelas, tetapi juga mengatur banyak orang untuk menyergap di sini. Namun, Sanjaya malah tidak menyadarinya. Tok tok tok. Daniel mengetuk jendela mobil. Sanjaya terpaksa membuka pintu. Lalu turun dengan senyuman di wajahnya. Tuan muda, kenapa bisa datang kemari? Jika aku tidak datang, akan terjadi masalah besar. Daniel menatap kakeknya dengan tatapan penuh arti. Kakek mau pergi kemana? Kembali ke negara Maple. Tuan Besar masih duduk di dalam mobil. Tidak berencana untuk turun. Dia berbicara dengan ekspresi dingin dan nada bicara yang arogan. Kenapa? Apa kakek harus melapor padamu jika mau pergi? Tidak berani. Daniel menyunggingkan senyumnya. Aku hanya merasa, belakangan ini aku terus sibuk bekerja dan tidak menemani kakek dengan baik. Saat ini kondisi kesehatan kakek kurang baik. Aku tidak tenang kakek kembali seorang diri. Bagaimana jika aku menemani kakek kembali? Omong kosong apa itu? Tuan Besar mengerutkan keningnya. Jika aku dan kamu kembali ke negara Maple, lalu bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak akan baik-baik saja di tempat mami mereka. Tidak perlu membuatku khawatir. Daniel langsung masuk ke dalam mobil. Masalah perusahaan juga sudah stabil untuk sementara. Aku ingin lebih banyak menemani kakek. Tuan Daniel. Tuan Daniel. Sanjaya berniat menghadang Daniel, tapi sama sekali tidak berhasil. Daniel langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah kakeknya. Lalu mengulurkan tangan untuk merangkul pundak kakeknya. Biarkan cucumu ini berbakti. Omong kosong. Tuan Besar berkata dengan marah. Apa janjimu sebelumnya pada kakek? Kamu bilang akan menemani anak pergi ke sana untuk berobat. Oleh karena itu, kakek baru setuju membiarkanmu membawa pergi anak-anak. Sekarang apa yang kamu lakukan? Anak-anak langsung tinggal di rumah keluarga Moore. Hahaha. Daniel tertawa mencibir. Jelas-jelas kakek mengutus orang untuk mengikuti dan memperhatikanku. Setelah memastikan bahwa saya tinggal di rumah keluarga Moore, barulah orang itu pergi. Sekarang ini namanya sedang mencari alasan untuk memfitnahku. Malas berbicara omong kosong denganmu. Tuan Besar pun mengutarakan pembicaraannya. Cepat turun. Jangan menunda waktu kakek untuk pergi ke bandara. Tidak menunda. Daniel mengeluarkan paspor dan menepuk-nepuknya dengan ringan di tangannya. Aku sudah membawa pasporku. Siap untuk menemani kakek kembali ke negara Maple. Kakek sudah bilang, tidak perlu ditemani olehmu. Tuan Besar mengernyit. Kamu jagalah ketiga anakmu dengan baik. Kamu tidak perlu mengurusi masalah lain. Aku tidak tenang. Daniel menghela napas, lalu berbicara dengan ekspresi sedih dan risau. Kakek masih belum tahu kan? Kejahatan Bibi dibongkar oleh orang di dunia maya. Membuat grup Wallens terkena dampak yang sangat besar dan harga saham hampir merosot parah. Hari ini karena dipojokkan hingga tak berdaya, aku pun terpaksa menyerahkan bukti kejahatan Bibi kepada pihak kepolisian, serta menghapus namanya dan Billy dari perusahaan. Sekarang polisi sudah melakukan penangkapan terhadapnya. Aku takut dia mencari kakek karena terdesak dan membuat kakek berada dalam bahaya. Mendengar hal ini, Devina yang berada di bagasi belakang menggertakkan gigi dengan emosi. Sungguh ingin keluar untuk mencekik Daniel sampai mati. Tutup mulutmu. Tuan Besar berseru marah. Dia adalah bibimu. Kenapa kamu berbuat seperti itu padanya? Kalau begitu, coba kakek beritahu, apa yang harus kulakukan? Daniel mengangkat tangannya menunjukkan tanda menyerah. 2 tahun yang lalu, dia menyuruh Linda pergi ke Chiang Mai untuk menghabisi Tracy, lalu membunuh Bibi Juni dengan kejam. 2 tahun kemudian, dia juga menculik Carlos, membunuh seorang bawahanku, dan melukai Kiki. Setelah itu, dia kembali menyerang Tracy di Villa Sisi Utara,
membuat asisten Tracy terluka parah. Hanya kejahatan-kejahatan ini saja sudah cukup untuk membuatnya mati puluhan ribu kali. Ditambah, dia diam-diam melakukan perbuatan-perbuatan itu, membuat seluruh grup Wollens terlibat dalam masalah. Coba kakek beritahu aku, apa yang seharusnya kulakukan? Bab 1035. Daniel bertanya 2 kali berturut-turut, sungguh membuat Tuan Besar setuju. Untuk beberapa lama, Tuan Besar sama sekali tidak membalas perkataannya. Sebenarnya, Tuan Besar terus memperhatikan situasi grup Wollens. Bagaimana mungkin tidak tahu seberapa besar dampak buruk bagi grup Wollens akibat berita buruk tentang Devina. Saat hari ini Daniel membuat keputusan itu, meskipun semua orang di perusahaan memiliki sikap yang setuju dan mendukung, tetapi juga ada orang yang diam-diam melaporkan hal ini kepadanya. Tuan Besar tidak menentang, hanya mengatakan bahwa perusahaan telah diserahkan pada Daniel, maka biarkan dia yang mengambil keputusan. Jika melihat dari sisi yang lain, Tuan Besar sangat menyetujui keputusan Daniel ini, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan grup Wollens. Selain hal itu, tidak ada pilihan lain. Jadi, Tuan Besar tidak bermaksud menyalahkan Daniel. Sebaliknya merasa bahwa anak ini sudah dewasa. Dilema dan kebingungan selama setengah bulan ini karena memandang hubungan keluarga. Namun, keputusan terakhir yang diambil merupakan tanggung jawab sebagai pemegang kendali atas grup Wollens. Setiap orang harus membayar harga atas segala hal yang dilakukan. Daniel melirik bagasi belakang, sambil berkata dengan penuh arti. Meskipun anak yang belum cukup umur, tetap harus menerima hukuman apabila melakukan kesalahan. Apalagi orang yang sudah berusia 50 tahun lebih. Bibi sudah melakukan begitu banyak hal buruk dan membunuh begitu banyak orang. Tapi kakek malah melindunginya dan membiarkannya hingga dia terus melakukan hal buruk seenaknya. Ini barulah sungguh-sungguh mencelakainya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Besar tahu bahwa Daniel sudah menyadarinya. Maka dia tidak berakting lagi dan langsung berkata, lebih baik berterus terang. Serahkan dia padaku. Daniel juga tidak berbelok-belok lagi. Aku akan menyerahkannya kepada polisi. Biarkan dia diadili sesuai hukum. Ini adalah akhir yang terbaik. Daniel tidak mengucapkan sepatah kata pun di belakangnya. Jika tidak menyerahkannya kepada polisi dan ketahuan oleh keluarga Moore, maka Devina pasti akan mati dengan sangat mengenaskan. Bagaimana jika kakek tidak mau menyerahkannya? Tuan Besar memelototinya dengan dingin. Kalau begitu, maaf, Daniel tidak ingin menunda-nunda waktu. Aku hanya bisa menggunakan cara paksa. Begitu kata itu diucapkan, Thomas membawa orang untuk membuka bagasi belakang. Lancang. Sanjaya segera menghadang. Mundur. Paman Sanjaya. Kenapa paman juga menjadi begini? Thomas menasihati dengan suara kecil. Jika sekarang menyerahkannya kepada polisi, maka semuanya masih sempat. Apabila diketahui oleh keluarga Moore, maka akan menimbulkan pertarungan yang sengit. Itu juga harus melewati persetujuan dari Tuan Besar. Sanjaya berseru marah. Tanpa ada persetujuan dari Tuan Besar, siapapun tidak boleh berbuat sembarangan. Namun, coba beritahu kakek, kamu berbuat seperti ini, sebenarnya demi wanita itu atau demi keluarga Wollens? Di dalam mobil, Tuan Besar bertanya kepada Daniel. Keduanya, Daniel tidak menyembunyikannya. Meskipun Lorenzo yang menyebarkan berita kejahatan itu ke dunia maya. Tetapi jika Bibi tidak pernah melakukan hal buruk, maka orang lain juga tidak akan bisa menangkap kelemahannya. Sekarang masalah ini sudah membawa dampak yang sangat buruk terhadap keluarga Wollens. Selain menyerahkannya kepada polisi untuk diadili sesuai hukum, kita tidak ada cara lain. Meskipun kakek membiarkan perbuatannya, itu juga tidak bisa mengubah kenyataan. Aku tidak akan melepaskannya. Keluarga Moore juga tidak akan melepaskannya. Pada akhirnya, kemungkinan besar dia akan ditangkap oleh bawahan Lorenzo, lalu mati mengenaskan di jalanan di negara lain. Apakah kakek sungguh berharap seperti itu? Mendengar kata ini, Tuan Besar menjadi sedikit goyah. Sebenarnya, dia diam-diam mengirim Devina pergi. Ini juga sedang bertaruh. Masalah ini sudah melibatkan banyak pihak. Pihak kepolisian pasti akan mengerahkan segala kekuatan untuk menangkap Devina. Keluarga Moore juga tidak akan melepaskannya. Meskipun berhasil mengirimnya ke Afriland, bisa bersembunyi berapa lama?
bicarakan hal yang tidak baik. Melihat kakeknya sedikit goyah, Daniel pun lanjut menasihati. Kakek juga tidak memikirkan kondisi kesehatan kakek. Kakek sudah berumur, masih bisa hidup berapa lama. Sekarang kakek masih hidup, mungkin masih bisa melindunginya. Namun, suatu hari nanti kakek akan pergikan. Siapa yang akan melindunginya? Meskipun aku bersedia melepaskannya, tetapi pihak kepolisian pasti tidak bersedia dan keluarga Moore lebih tidak bersedia. Apalagi dia masih memiliki begitu banyak musuh di luar. Bab 1036. Mendengar kata ini, Tuan Besar menjadi goyah. Namun, dia tetap tidak tenang. Namun, meskipun kamu menyerahkannya kepada polisi, apakah sungguh bisa melindungi nyawanya? Pihak kepolisian mungkin akan menyelesaikan masalah ini dengan adil. Bagaimanapun juga, kejahatan yang dia lakukan terjadi di luar negeri. Dan di luar negeri tidak ada hukuman mati. Namun, jika keluarga Moore ikut campur atau langsung masuk ke penjara untuk membunuh, apakah dia bisa hidup? Lebih baik bertaruh. Setidaknya saat kakek masih hidup, bisa melindungi nyawanya. Kakek berpikir terlalu banyak, Daniel berkata sambil mengerutkan kening. Sekarang hukum di dalam negeri sangat ketat. Tidak ada orang yang bisa ikut campur, apalagi melakukan pembunuhan di penjara. Zaman sekarang sudah berbeda. Tuan Besar berpikir itu benar juga. Selama bertahun-tahun ini, dia terbiasa hidup di luar negeri. Selalu mengira bahwa segala hal bisa dikendalikan menggunakan kekayaan dan kekuasaan. Namun, jika dilihat sekarang, jelas tidak ada perbuatan jahat seperti ini di dalam negeri. Sudahlah, serahkan dia padaku. Daniel melihat sekilas-sekilas, tidak ingin menahannya lagi. Saat dia bermaksud membuka pintu dan turun dari mobil, tiba-tiba seorang bawahan datang melapor dengan terburu-buru. Tuan Besar, mobil keluarga Moore melaju kemari. Apa? Tuan Besar sangat terkejut, lalu bertanya kepada Daniel dengan emosi. Apakah kamu? Jika aku yang memberitahunya, mungkinkah aku bicara panjang lebar dengan kakek? Daniel mengernyit. Cepat serahkan dia padaku. Sekarang aku masih sempat membawanya ke kantor polisi. Tuan Besar merasa sangat dilema. Pada saat ini, Sanjaya menasihati dengan panik. Tuan Besar, percayalah pada Tuan Daniel. Dia tidak mungkin mencelakai Anda. Oh, Tuan Besar menghela napas dengan tak berdaya. Lalu menutup matanya dan membuat gerakan tangan. Serahkan. Sanjaya segera membuka bagasi belakang, bersiap untuk mengeluarkan Devina. Tetapi pistol malah ditodongkan ke kepalanya. Devina menodongkan pistol ke kepala Sanjaya. Pada saat bersamaan, perlahan-lahan turun dari mobil. Nona Devina, Tuan Muda datang untuk membantu Anda. Sanjaya mengerutkan keningnya dan membujuk baik-baik. Membantuku. Devina tertawa mencibir. Kakek mempercayainya. Tapi aku tidak percaya. Devina, kamu benar-benar sangat bodoh. Saat Daniel bicara, semua bawahannya menodongkan pistol ke arah Devina. Apakah sudah lihat? Ini yang namanya datang membantuku. Devina berseru marah sambil menggertakkan gigi. Daniel, anak kurang ajar. Demi seorang wanita, tidak disangka kamu berani menodongkan pistol ke arah bibimu. Saat kamu menculik putraku, apa kamu memikirkan bahwa kamu adalah bibiku? Daniel menatapnya dengan dingin. Saat kamu melukai Kiki dan membunuh bawahanku, apakah kamu memikirkan bahwa kamu adalah bibiku? Saat kamu menyuruh Linda pergi ke Thailand untuk membunuh Tracy dan Bibi Juni, apakah kamu memikirkan bahwa kamu adalah bibiku? Ibu wanita itu mencelakai ayahmu. Devina membantah dengan berani. Aku membalas dendam demi ayahmu. Aku melakukan tanggung jawabmu. Kamu malah menyalahkanku. Kamu bicara seolah-olah sangat terhormat. Daniel merasa sangat lucu. Bukankah kamu takut keluarga Moore menyadari identitasmu? Tahu bahwa kamu yang meracuninya, lalu mencarimu untuk membalas dendam. Maka barulah kamu berniat membunuhnya untuk menutupi hal itu. Mendengar perkataan ini, terlintas sinar di mata Devina. Benar, dulu saat meracuni Tracy, dia tidak melihat penampilannya. Tidak tahu bahwa dia adalah putri Bellamore. Awalnya, dia menyuntik Tracy menggunakan racun demi mengontrolnya, agar dia menjadi bonekanya dan membantunya merebut kembali hak waris. Kemudian, dia malah mengetahui bahwa Tracy adalah putri Bellamore.
Karena khawatir hal itu terbongkar dan ketahuan oleh Lorenzo, dia pun pergi ke Thailand untuk membunuhnya. Hanya saja, dia tidak menyangka Linda bekerja dengan sangat payah, membuat Tracy diselamatkan oleh keluarga Moore, serta kembali untuk membalas dendam. Mengingat kita berhubungan darah, barulah aku mengampuni nyawamu. Jika kamu masih berbuat bodoh, kamu sungguh mencari mati sendiri. Daniel tidak ingin banyak bicara lagi. Segera turunkan pistolmu. Seharusnya kalian yang menurunkan pistol. Devina langsung menyandera Sanjaya, sambil berseru marah. Minggirlah. Kalau tidak, aku akan menembaknya. Bab 1037. Devina, kamu sudah gila. Tuan Besar meraung marah. Turunkan pistolmu. Aku sudah tahu. Devina menatap ayahnya dengan perasaan sakit hati. Pada saat-saat penting ayah tetap memihak cucu ayah itu. Perkataannya benar. Tidak seharusnya ayah menyukainya. Tuan Besar marah hingga gemetar. Segera turunkan pistolmu. Lalu pergi ke kantor polisi dengan Daniel. Aku tidak mau. Devina meraung marah. Mati pun aku tidak mau dipenjara. Aku adalah putri yang dibanggakan. Bagaimana mungkin mendekam di penjara? Bukankah ayah bilang mau membantuku? Bukankah ayah bilang mau mengirimku pergi? Mengapa beberapa perkataannya sudah membuat ayah goyah? Aku juga bermarga Wollens. Aku adalah putri kandung ayah. Mengapa ayah bisa begitu kejam? Devina terus meraung hingga meneteskan air mata. Dia merasa tali penyelamatnya yang terakhir menyerah terhadapnya. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya begitu kejam terhadapnya. Dia juga bermarga Wollens, bahkan lebih dekat dengan ayahnya daripada Daniel. Mengapa ayahnya berbuat seperti itu? Apakah kamu tidak mengerti? Tuan Besar membuka pintu mobil, lalu berkata dengan panik. Orang keluarga Moore sudah mengejar kemari. Kamu tidak akan bisa kabur. Satu-satunya jalan keluarmu sekarang adalah ikut Daniel pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dengan begitu, kamu bisa mempertahankan nyawamu. Perkataan terakhir dikeluarkan hampir dengan seluruh kekuatan. Tuan Besar sangat panik hingga hampir jatuh dari mobil, kecuali Thomas buru-buru datang memapahnya. Bagaimana Tracy bisa mengetahui jejak keberadaan ayah? Bukankah karena diberitahu oleh pelaku ini? Devina sama sekali tidak mempercayai Daniel. Di depan ayah, dia mengatakan mau membawaku ke kantor polisi. Tetapi dalam sekejap mata, dia pasti akan menyerahkanku kepada Tracy. Mereka berdua bersandiwara di sini. Kamu, tidak ada waktu lagi. Daniel tidak ingin bicara omong kosong dengan Devina lagi. Maka dia langsung menodongkan pistol ke arah Devina. Aku hitung sampai 3. Jika kamu masih tidak melepaskan Paman Sanjaya, maka jangan salahkan aku bertindak kejam. Tembak saja. Paling-paling semuanya mati bersama. Devina langsung bersiap menekan pelatuk sambil mengarahkan pistol ke kepala Sanjaya. Anjing-anjing seperti kalian dibimbing oleh orang tua ini. Kalian malah berani melihatnya mati. Kalian akan disambar oleh petir. Perkataan ini sangat berguna. Membuat Thomas, Ryan, dan pengawal lainnya sedikit bingung. Mereka semua diambil oleh Sanjaya dari panti asuhan. Juga dibimbing olehnya. Sekarang mengambil nyawanya sebagai taruhan. Mereka tidak berani. Juga tidak tega. Devina, kamu jangan gila lagi. Cepat lepaskan Sanjaya. Tuan Besar juga sangat panik. Sayangnya kedua kakinya lumpuh, hanya bisa duduk di dalam mobil, tidak bisa turun. Maka dia hanya bisa bersandar di tepi pintu dengan perasaan panik. Semuanya mundur. Devina berseru marah. Cepat lepaskan Paman Sanjaya. Jika tidak, aku akan menembak. Daniel juga bersiap menekan pelatuk. Berdasarkan pengalaman pertarungannya, pada saat ini, bertaruh siapa yang lebih kejam dan cepat. Begitu mundur, maka akan kalah. Mau menembak ya? Devina langsung menembak betis Sanjaya. Oh, Sanjaya berteriak. Dirinya hampir jatuh ke tanah. Paman Sanjaya, para pengawal berteriak dengan keras. Kamu, menggunakan kesempatan ini. Daniel ingin menembak Devina. Pada saat ini, Tuan Besar buru menabrak Daniel dengan pintu mobil. Peluru Daniel pun meleset. Yang lain pun tidak berani berbuat sembarangan karena Sanjaya disandera. Menggunakan kesempatan ini, Devina segera menahan Sanjaya dan masuk ke dalam mobil Tuan Besar. Lalu berseru dengan marah kepada sopir. Cepat menyetir, cepat.
Melihat Devina sudah menyandera Sanjaya dan Tuan Besar, sopir pun hanya bisa menerobos ke depan. Hadang mereka. Daniel buru-buru memberi perintah. Namun, melihat Tuan Besar dan Sanjaya berada di mobil itu, orang-orang yang ada di depan tidak berani menghadang. Dengan cepat mobil Devina menerobos barisan pengepungan di depan, lalu mengemudi menuju bandara. Cepat kejar. Daniel bersiap naik ke mobil untuk mengejar. Tetapi saat ini Tracy juga bergegas datang membawa banyak orang. Bab 1038. Rombongan mobil keluarga Moore mengelilingi rombongan mobil Daniel. Hanya Thomas yang sudah mengejar dengan membawa 2 orang bawahan. Daniel, serahkan Devina. Tracy turun dari mobil. Langsung menodongkan pistol ke arah Daniel. Baru saja menjalani pengobatan. Kini wajah Tracy memerah dan kepalanya terasa sangat sakit. Secara otomatis temperamennya juga menjadi sangat meledak-ledak. Sepasang matanya hampir menyemburkan api. Pada saat ini, bukankah kamu sedang menjalani pengobatan? Kenapa datang kemari? Melihat raut wajah Tracy yang sedikit tidak beres, Daniel merasa sedikit khawatir. Jangan berpura-pura baik di depanku. Tracy maju dan mencengkeram kerah baju Daniel. Lalu meraung marah sambil menggertakkan gigi. Daniel, dasar penipu. Di depan kamu menunjukkan sikap yang adil. Di belakang malah menyembunyikan Devina. Masih berpikir mau diam-diam membawa keluar dari kota Bunaken. Kamu sungguh hina, bukan? Nona Tracy salah paham. Tutup mulutmu. Baru saja Ryan ingin menjelaskan. Naomi sudah memotong kata-katanya dengan seruan marah, serta menodongkan pistol ke arahnya. Aku salah sudah mempercayaimu. Bahkan mengira kamu bisa membedakan hal baik dan buruk dengan jelas. Tidak disangka kamu malah melindungi Devina, wanita beracun itu. Aku tidak. Ryan sungguh sulit membela diri. Aku hanya berpikir seharusnya menyerahkannya ke polisi. Biarkan diadili sesuai hukum. Daniel mengernyit sambil berkata dengan serius. Di sini bukan negara Emron. Tidak boleh mengabaikan hukum dan membalaskan dendam pribadi menggunakan perangkat pemerintah. Pada intinya, kamu mau melindungi wanita beracun itu. Tracy sangat marah. Sia-sia aku mengira kamu sungguh menyesal, berniat menebus kesalahan, serta ingin berinteraksi dengan baik demi anak-anak dan keluarga Moore. Tidak disangka aku tetap terlalu polos. Tracy, kamu salah paham. Dengarkan aku. Sudah cukup. Tracy memotong kata-katanya. Langsung bersiap menekan pelatuk. Segera serahkan Devina padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Perkataan baru saja diucapkan. Naomi dan pengawal wanita lainnya langsung menodongkan pistol ke arah bawahan Daniel. Sedangkan Naomi langsung menodongkan pistol ke arah Ryan. Paula ragu sebentar. Lalu juga menodongkan pistol ke arah Hartono. Paula, kamu sungguh melakukan seperti ini padaku. Hartono langsung panik. Kalian benar-benar salah paham. Devina baru saja kabur ke bandara dengan menyandera Tuan Besar. Hartono. Ryan buru-buru menegur Hartono. Tuan Daniel, saya bukan mau mengkhianati Anda. Namun, jika masih belum bicara, mereka sungguh akan menembak. Hartono sangat panik. Selain itu, Devina menyandera Tuan Besar. Sungguh akan terjadi masalah. Kak Thomas hanya membawa 2 orang. Benarkah? Paula segera bertanya. Tentu saja benar. Hartono benar-benar panik. Nona Tracy. Nona salah paham terhadap Tuan Daniel. Orang yang menyembunyikan Devina bukanlah Tuan Daniel, melainkan Tuan Besar. Kami juga menyergap mereka di sini, berniat membawa Devina pergi. Namun, tidak disangka, Devina menggila hingga menyandera Tuan Besar. Diam. Daniel segera memotong kata-katanya Hartono. Hartono segera menunduk kepala. Tidak berani bicara lagi. Bodoh. Tracy memelototi Daniel sekilas. Nanti aku akan membuat perhitungan denganmu. Selesai bicara, dia segera membawa bawahannya untuk mengejar Devina. Plak. Ryan maju dan menamparkan Hartono. Dasar brengsek. Sia-sia membimbingmu. Bagaimana boleh kamu mengkhianati Tuan Daniel? Aku sungguh bukan mau mengkhianati Tuan Daniel. Aku hanya... Sudahlah. Cepat kejar mereka. Daniel mendesak. Baik. Sekelompok orang itu juga masuk ke mobil. Lalu melaju menuju bandara. Di depan adalah rombongan mobil berwarna silver. Sedangkan di belakang adalah rombongan mobil berwarna hitam. Kedua konvoi mobil itu saling beradu di langit malam.
seolah-olah sedang bertanding siapa yang bisa menangkap Devina terlebih dahulu. Di dalam mobil, Hartono mengemudi sambil menggertakkan gigi dan merasa panik. Rian, yang berada di samping, mendesaknya. Menyetirlah lebih cepat. Harus menangkap Devina lebih dulu daripada mereka. Kenapa? Hartono bertanya dengan hati-hati. Devina membunuh Bibi Juni, menculik Tuan Muda Carlos, serta membunuh rekan kita. Biarkan Nona Tracy menangkapnya saja. Kenapa harus menyelamatkannya? Aku tidak mengerti. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.